karena anak-anak pesantren itu kadang ketika kita ngajar ya, ketika saya ngajar terus misalnya saya tanya ke anak-anak tentang berita-berita terkini itu agak nggak nyambung gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan literasi siswa kita hadirkan itu. Kemudian anak-anak juga untuk generasi mereka kan lebih dekat dengan teknologi ya. Nah, maka bagaimana teknologi yang ada kita hadirkan agar anak-anak lebih bisa meningkatkan literasi digital. Sejauh saya tahu sih kayaknya baru di Baitul Salam aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Aprian Reza Hadi. Dan hari ini kita bertemu lagi di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitul Salam dimanapun berada, hari ini adalah hari yang istimewa karena untuk edisi Mutiara Jumat kali ini kami ada sedikit perubahan. Hari ini kita dengan mode podcast. Dan sekali lagi selamat datang pemirsa yang baru masuk. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah bersama kami semua. Beliau adalah Ustadz Gino Erman Agusta, SPDSI. Beliau adalah Kepala SMA IT Baitul Salam. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kelihatan cerah hari ini. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Baitul Salam TV, hari ini kita akan berbicara atau mungkin berbincang-bincang dengan Ustadz Gino seputar SMA IT Baitul Salam dan adakah keunikan di dalamnya. Nanti kita akan berbincang-bincang, jadi terus menyimak podcast ini. Baik, Ustadz Gino, sebelum masuk ke mungkin tema utama kita, yaitu tentang digital corner ya Ustadz ya. Mungkin boleh tanya-tanya sedikit ya saya. Boleh, silakan. Kalau Ustadz Gino ini sebenarnya basic pendidikannya ini keilmuannya apa Ustadz? Kalau basic pendidikan S1-nya saya mengambil jurusan pendidikan kimia ya. Cuma memang saat itu perangkat laptop itu belum populer gitu ya. Nah, kebetulan saat itu saya sudah punya. Nah, kemudian juga ada kesempatan untuk menjadi operator warnet di UNY. Oh, jadi pernah jadi operator warnet di Betul, UNY. ya, iseng-iseng daftar ternyata diterima. Ya. Oh, begitu. Nah, ternyata dari sana nanti ketemu sama teman-teman yang ngerti dengan teknologi gitu ya. Ya. Akhirnya saya tertarik belajar ke mereka gitu. Jadi mulai dari situ Ustadz Gino mulai tertarik dengan yang namanya teknologi Ya, gitu ya. betul sekali. Baik, nah pemirsa ini unik ya. Jadi Kepala SMA IT Baitul Salam, beliau basic pendidikannya adalah jurusan pendidikan kimia, Betul. tapi juga hobi atau suka dengan dunia digital. Dan dengar-dengar juga beliau ini juga bisa bikin website ya Ustadz ya, coding dan lain sebagainya. Nah, Ustadz Gino dengan mungkin dua hal yang tadi yang agak berjauhan ya, pendidikan kimia dengan dunia digital. Ustadz Gino tuh suka dunia digital mulai dari tadi itu atau mungkin sebelumnya sudah memang suka Ustadz?
Ya mulai dari punya laptop itu ya. Hmm. Jadi kalau dulu sebenarnya ketika SMA saya punya hobi basket itu ya. Oh, Nah, basket. cuma pas kuliah itu nggak ada penyalurannya. Oh, Iya. tidak ada tempat Nggak ada menyalurkan untuk. teman-teman yang bisa diajak basket dan sebagainya. Oh, begitu. Akhirnya mencari hobi lain Mm-mm. dan alhamdulillah orang tua memberikan izin untuk beri perangkat laptop yang saat itu harganya itu setara dengan motor gitu ya. Masya Allah. Ya itu memang pilihan Ya, yang ya, ya. berat itu, tapi Mm-mm. ya akhirnya saya milih laptopnya dan Mm-mm. dari sana mulai tertarik ke dunia teknologi gitu. Oh, begitu. Baik. Nah, sampai sekarang nih Ustadz, di SMA ITB Salam itu kan ada yang namanya digital corner. Ya betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz, apa itu Oke. digital corner di SMA ITB Salam? Ya, digital corner itu ya sebagaimana namanya ya. Jadi corner itu berarti pojokan gitu ya. Mm-mm. Jadi di pojokan itu kita hadirkan digitalisasi ya. Nah, itu eh, apa inspirasinya itu dari karena anak-anak pesantren itu kadang ketika kita ngajar ya, Mm-mm. ketika saya ngajar terus misalnya saya tanya ke anak-anak tentang berita-berita terkini itu agak nggak nyambung gitu ya. Oh, begitu. Nah ini Jadi jadi santri kurang update ya tentang berita di kurang luar gitu update ya. gitu ya. Jadi Heeh. ini menjadi suatu hal yang cukup miris ya, Ya. karena ya harus apa mengikuti informasi yang ada ya, biar nggak ketinggalan zaman. Tapi santri kita belum ada fasilitas untuk ke sana. Berarti apa? Masalahnya mulai dari sana ya. Ya mulai dari situ Mm. ya, mulai dari situ sehingga ya kami mencoba menghadirkan yang namanya digital corner itu. Bagi. Kalau bentuk teknisnya tuh seperti apa, Tat? Gino. Eh, ya, jadi karena di sini siswanya sudah punya smart card ya, Mm-mm. mereka sudah punya akun masing-masing, jadi menggunakan data smart card itu nanti anak-anak punya kesempatan untuk gampangnya membaca berita ya. Tentu Mm-mm. saja untuk berita-berita atau halaman websitenya sudah ditentukan oleh admin ya, Mm-mm. admin. Nah, Berarti komputernya tuh sudah disetting sedemikian rupa betul ya. untuk anak-anak hanya bisa membuka website Ya, itu ya. oke ya. Jadi Mm-mm. sistemnya kayak website ujian ya. Jadi Mm-mm. santri itu Oh, nanti nggak bisa buka yang lainnya, hanya bisa oh buka begitu. halaman ujian aja. Nah, ini halaman Mm-mm. ujiannya kita ganti dengan digital corner itu. Oh begitu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini menarik ya Ustadz ya. ya, Jadi berawal dari masalah anak-anak pesantren, ya, santri betul. gitu yang mungkin terbatas dengan informasi Update dunia luar, informasi, SMA mencoba memfasilitasi, betul, tapi juga tetap dalam batasan koridor tertentu betul sekali. agar santri tidak kebablasan gitu ya Tat ya. Ya, Oh betul ya. begitu. Nah, tujuan utamanya apa sih Tat? Apa namanya? Mengerjakan digital corner ini. Ya, tujuan utamanya tadi ya Mm-mm. menumbuhkan minat literasi di siswa ya di santri ya karena Indonesia sampai saat ini masih di ranking literasi rendah gitu ya. Ya. Jadi untuk menumbuhkan literasi siswa kita hadirkan itu. Kemudian anak-anak juga untuk generasi mereka kan lebih dekat dengan teknologi Mm-mm. ya. Nah, maka bagaimana teknologi yang ada kita hadirkan agar anak-anak lebih bisa meningkatkan literasi digital. Kemudian selain itu, jadi di Digital Corner ini siswa juga tidak hanya bisa membaca berita saja, Mm-mm. tapi ada fitur lain seperti melaporkan kegiatan KBM harian. Itu Oh. ya. Jadi karena sering kita temukan misalnya guru-guru ke kelas itu tanya, "Kemarin sudah sampai mana? Kemarin sudah sampai Mm-mm. mana materinya?" gitu Ya. ya. Nah, sehingga nanti di perwakilan kelas itu akan melaporkan kegiatan KBM selama 1 hari itu ya. Berarti menginput apa namanya informasi ke komputernya Betul berkaitan ya. dengan KBM hari itu. Betul, misalnya capaian Mm-mm. KBM hari ini sampai mana. Nah, nanti datanya akan bisa dilihat oleh guru yang bersangkutan. Iya, Sehingga iya. nanti gurunya ketika ngajar di kelas sudah nggak perlu nanya lagi ya. Mm-mm. Terakhir sampai mana Berarti gitu. sangat memudahkan guru sekali ya Tat ya. Betul ya, Baik. ya. Oh ya Tat, tadi saya dengar ada smart card ya Tat ya. Pakai Ya, smart card. Nah, for your information ya pemirsa Batu Salam, jadi di Pondok Pesantren Modern Batu Salam, santri-santri di sini dibekali dengan yang namanya smart card. Nah, smart card ini multifungsi. Yang pertama bisa untuk pembayaran,
Yang kedua juga bisa untuk fasilitas perpus, sehingga yang utama pembayaran ya, sehingga santri-santri di sini sangat diminimalisasi untuk membawa uang cash, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di pondok itu dapat digunakan oleh santri dengan smart card, gitu ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Oke, Tadi sampai guru bisa mengakses betul sekali ya. itu ya. Mm. Nah, kalau selama ini sudah berapa bulan atau sudah berapa pekan melaksanakan digital corner ini? Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 bulanan kalau nggak salah ya. Sudah 3 bulan. 3 bulanan. Mm-mm. Kalau selama ini, selama 3 bulan berjalan ini, adakah santri yang menyampaikan tentang manfaatnya gitu, Tat? Oke ya. Oh ya, jadi selain fitur itu lagi ada fitur lagi satu, yaitu saran ya. Ada saran, Saran. berarti Nah, di itu ada ya, jadi yang santri bisa nulis saran gitu ya? betul, yang paling sering diakses santri adalah di kolom saran Oh itu ya. begitu. Khususnya misalnya kita karena terkendala komunikasi gitu ya. Jadi misalnya santri mau menyampaikan ada kerusakan di kelas, kemudian ada hal-hal yang berkaitan di kelas itu sampai ke bagian sarana prasarana itu lama gitu ya. Nah, sehingga kita tambahkan di digital corner itu bagian sarana, nanti setiap santri menginput masukan atau keluhan nanti langsung bisa diakses oleh bagian sarana. Tuh, jadi emang harapannya bisa segera ditangani masalah-masalah eh, peralatan di kelas ya. Nah, itu yang paling sering diakses itu ya, Ya. yang di santri itu. Biasanya keluhannya terutama keluhan-keluhan tentang Ya, proses belajar ya, Tat ya. ya kalau Bukan kalau keluhan keluhan yang sering sarana misalnya sarana. gordennya cantolannya ada yang hilang, Oh nanti gitu. dilaporkan, nanti biar segera dieksekusi. Atau misalnya ada kipas mati, Oh ya. kayak gitu. Bukan keluhan pribadi santri, saya Oh uang enggak ada. saldonya habis gitu, enggak ya, Tat ya. Kalau pribadi paling nanti bisa langsung ke guru. Jadi sarannya itu Mm, ada 3 jenis ya. Pertama saran ke bagian sarana, ya. kemudian saran ke bagian sekolah secara umum, Mm, kemudian saran kepada guru secara personal gitu Masya ya. Allah. Nah, jadi nanti untuk yang guru nanti hanya bisa diakses oleh gurunya itu sendiri nanti yang membaca kayak gitu. Oh Nah, begitu. kalau Jadi misalnya ada keluhan biasanya langsung ke gurunya itu. Kalau ke sekolah sama sarana ya masalah yang umum-umum aja. berarti guru juga bisa mengakses Ya, betul ini sekali. ya Ya. tentang Jadi ya sebelumnya kan kita sudah punya aplikasi absen ya berbasis web juga. Nah, kemudian nih kita coba integrasikan ya. Jadi nanti di aplikasi absen guru nanti ada bagian menu namanya digital corner. Nanti di sana guru bisa melihat itu ya oh saran-saran ya. Kemudian di sana juga sudah ditambahkan jadwal mengajar hari ini ya. Karena kadang sudah ada jadwalnya juga lupa itu ya. Jadi sudah ditambahkan di sana. oh gitu, Masya Ya. Allah. Oke, luar biasa tentang inovasinya di SMA, Ustadz Gino, berkaitan dengan penggunaan nih, Tat. Ya Oke. kan? Karena kan komputer itu di putra satu, di putri satu ya, Tat Ya, ya? sementara untuk kita ngetes dulu maksudnya Oh gitu. ini akan berfungsi dengan baik, Mm-mm. dibutuhkan atau tidak. Jadi sementara kita taruh satu Oh satu gitu. komputer di Mm-mm. Ya, karena kan digunakan banyak santri saja. betul ya. Digunakan banyak santri, kemudian waktunya juga mungkin dari pagi sampai sore. Nah, untuk penggunaan ini santri ada aturannya nggak, Tat? Oh ya. Baik, karena memang baru satu komputer ya. Mm-mm. Jadi memang harapannya semua santri bisa mengakses. Mm-mm. Maka untuk akses sementara baru kita kasih 10 menit per santri. Mm-mm. Ya, 10 menit per santri. Kemudian untuk komputer itu sendiri sudah kita setting otomatis ya, hidup dan matinya. Jadi hidup kalau tidak salah jam setengah 6 sudah hidup, Mm-mm. nanti matinya jam 9 malam. Oh iya, berarti setiap santri ya agar untuk pemerataannya Tat ya. Betul ya, Pemerataan biar semuanya bisa ya, mungkin betul mendapatkan sekali. waktu. Ya, Jadi 10 menit per santri ya. Karena ya, kalau tidak dibatasi betul ya. Nanti kalau bahaya juga ya, Tat ya. ya, nanti kalau lama-lama nanti akan di situ terus gitu takutnya Ya. gitu ya. Nah, kalau cuma 10 menit kan ya cuma Mm, 10 menit nanti sudah selesai, dia mm. kembali ke aktivitas yang lain. Ya, kalau kelamaan bahaya nanti ketinggalan pelajarannya Tat ya. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, ini Tat,
Masih terkait penggunaan ya tadi Oke, ya. ya. Tadi kan sudah diatur itu dulunya 10 menit per santri. Nah, kalau soal keamanan ini, santri itu bisa nggak? Kan santri sekarang mungkin ada yang lebih pintar dari Ya, gurunya tadi betul ya, sekali. berkaitan dengan Ya, digital itu. betul. eh Bisa ngutek-ngutek nggak santri itu? Diganti apa password kah? Atau ada Ya. kalau bisa ada password atau mungkin diutak-utak biar mungkin nyusahin yang lain gitu kan? Gimana Tan, untuk keamanannya nih Tan? Ya, jadi kalau untuk aplikasi ujian itu kan memang ada passwordnya ya. Selama passwordnya tidak diketahui santri maka insya Allah aman-aman saja ya. Karena nanti santri kan cuma bisa buka halaman itu aja, nggak bisa buka halaman yang lain. Kemudian untuk website-website juga itu tergantung settingan kita, settingan admin ya. Jadi memang hanya website-website tertentu yang bisa kita tampilkan. Misalnya untuk saat ini ada berita yang berbasis bahasa Inggris ya, untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris ada berita-berita nasional. Kemudian juga lupa ada satu lagi ya. Jadi guru-guru itu bisa menambahkan website Oh, ya. jadi di aplikasi ujian itu guru bisa nambahkan website tertentu Ya. yang mungkin berguna untuk pembelajarannya. Betul, jadi misalnya ya saya pelajaran kimia mau ngasih tugas nih ya, tugasnya 1 pekan rentangnya. Nah ini untuk misalnya diakses sekelas itu kan insya Allah untuk 10 menit itu kan nanti bisa selesai dalam waktu 1 pekan. Nah, jadi saya sebagai guru di aplikasi absen tadi di Digital Corner nanti kita bisa menambahkan misalnya kita sudah bikin kuis sendiri tuh ya di halaman di Google Form misalnya. Nanti kita bisa cantumkan di sana. Nanti setiap siswa yang kita setting itu akan muncul link kuisnya. Oh, begitu. Nah itu settingannya bisa per siswa atau per kelas gitu. Jadi misalnya satu kelas itu kita pengen ada yang remedi gitu ya. Nah itu kita bisa setting per anak gitu ya. Oh, gitu. Atau ini misalnya tugas 1 kelas ya kita tinggal setting kelasnya aja. Itu bisa juga. Oh, Masya Allah. Jadi santri tinggal mengakses di komputer Betul tersebut sekali, ya, Tat, ya. ya. Nah, lagi nih Tat, apa namanya? Santri bisa ngakses media sosial nggak? Tapi dijawabnya nanti aja. Oh ya. Oke. Pemirsa Baitul Salam TV, penasaran dengan jawaban dari Ustadz Gino, apakah santri bisa membuka media sosial di Digital Corner? Kita akan ketahui tentunya setelah pesan yang berikut ini. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu dunia dan akhirat, serta membentuk generasi Qur'ani yang unggul dan berdaya saing. Pondok Pesantren Baitus Salam Quran Global Science, Linyi, Kabupaten Blitar. Tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Islam sekaligus mempersiapkan putra-putri Anda menghadapi era globalisasi. Dengan fasilitas modern dan lingkungan yang nyaman, Baitus Salam menghadirkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi para santri. Didampingi langsung oleh guru hafiz dan hafizah dan pengajar internasional lulusan Timur Tengah, para santri dibimbing dalam hafalan dan tahsin Al-Quran
dengan metode yang terstruktur dan bersanad. Tak hanya unggul dalam agama, santri Baitul Salam juga dilatih dengan berbagai program penunjang, bahasa Inggris aktif, hingga keterampilan digital dan desain grafis. Pembentukan karakter juga diperkuat melalui beragam ekstrakurikuler pilihan, dari olahraga sunnah seperti berkuda dan memanah, hingga basket, sepak bola, dan renang. Baitul Salam, Quran Global Science. Empowering minds with great knowledge, building Islamic character with Quran. Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih menyimak podcast Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Gino Erman Agusta. Beliau adalah Kepala SMA IT Baitul Salam Prambanan, dan beliau telah berinovasi memprogramkan digital corner di SMA. Baik Ustadz Gino, lanjut tadi Oke. tentang pertanyaan saya yang sempat tertunda, Oh ya, oke. jeda iklan tadi. Apakah santri itu bisa mengakses media sosial? Baik, kalau biasanya kita menggunakan browser itu ada tambahkan tab itu ya. Jadi satu browser bisa membuka banyak tab. Nah, kalau di sini tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ya. Jadi santri nggak bisa membuka halaman-halaman yang lainnya ya. Oh, Karena begitu. memang sudah disetting halaman yang muncul hanya halaman yang disetting oleh admin saja. Jadi nggak bisa membuka medsos. Gitu. ya. Jadi intinya nggak bisa buka-buka yang lain, Betul, ya. apalagi Nanti medsos kalau gitu sudah ya. ke medsos itu pasti akan lama banget di situ. Oh iya. Betah ke medsosnya ya, Tat. lebih Kalau bisa misalnya bisa betah ke dibuka medsosnya, medsosnya, betul, betah ke ya. medsosnya daripada untuk mengakses mungkin pembelajarannya Betul saja. sekali, ya. Baik Ustadz, tadi sudah banyak disampaikan tentang fitur-fiturnya. Santri bisa menginputkan laporan pembelajaran hari itu, guru bisa memberikan tugas di situ, kemudian bisa di-sepi lagi nggak fitur Oh, yang ya. lain ini? Ada lagi nggak? Kayak karena sekarang zaman AI itu sudah luar biasa pesat itu ya. Oh, bisa ada AI-nya juga, Ustadz? Betul sekali Masya ya. Allah. Jadi kita hadirkan chatbot ya. Kalau kita tahu bersama chatbot ya semacam chat GPT, Gemini gitu lah Iya, ya. iya. Nah, kita juga hadirkan di sana. Kenapa? Karena biar santri nanti nggak kikuk teknologi gitu ya. Iya. Keluar-keluar teman-temannya pada bilang chat GPT Gemini gitu, mereka nggak tahu apa itu. Nah, kan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Iya. Mungkin di kelas kita bisa menyampaikan kan ada chat GPT Gemini itu, tapi kan siswa aksesnya kurang gitu ya. Nah, maka kita hadirkan
di digital corner juga. Masya Allah, luar biasa. Jadi fiturnya sudah sangat lengkap ya Ustaz ya. Insya Allah, Tentunya insya Allah. untuk tujuan memfasilitasi pembelajaran Betul sekali. santri dan Ya, guru dan memudahkan untuk semuanya. ya, insya Allah. Baik, Ustadz Gina, apakah hal yang demikian maksudnya digital corner ini itu baru ada di Baitul Salam atau mungkin di pesantren lain sudah kira-kira sudah ada belum ya? Ustadz? Iya. Sejauh saya tahu sih, kayaknya baru di Baitul Salam aja nih ya. Masya Allah, berarti ini Iya. pionir ya Baitul Salam ya. Ya. Berarti nanti siap-siap diundang Oh, pesantren-pesantren lain untuk aplikasi ini Tat ya ya. insya Allah bisa ya, nggak bisa. Gitu. Ya, karena emang apa ya, mungkin di pesantren lain juga ya mirip-mirip ya, mirip-mirip siswanya literasi digitalnya kurang gitu ya. Jadi ya kita mencoba menghadirkan digital corner ini sebagai wadah agar siswa ya lebih peka terhadap dunia digital dan literasinya itu. Oh begitu, baik. Oke, Ustadz Gina, mungkin kita udah hampir habis waktunya ini. Oke, ya. Tapi saya ingin bertanya beberapa hal lagi. Nah, kedepannya ini Ustadz, rencana tentang digital corner itu ini mungkin dari Ustadz Gina punya rencana karena tadi menyampaikan sudah 3 bulan ya Ustadz ya, sudah 3 bulan pelaksanaan ini dan masih 1 komputer di Putra, 1 komputer di Putri. Nah, rencana kedepannya mungkin gimana Ustadz? Oke, baik ya. Untuk rencana ke depan memang ya nanti kita melihat pemanfaatannya. Kalau selama ini memang dilihat pemanfaatannya cukup banyak oleh santri, tapi meskipun begitu juga masih ada yang belum akses sama sekali, juga masih ada ya. Kita punya datanya. Nanti mungkin salah satu faktornya karena ya baru terbatasnya unitnya ya. Jadi memang ke depan nanti kita usahakan bisa menambah unitnya. Kemudian selain itu untuk aplikasi yang sekarang kita belum sepenuhnya terintegrasi dengan smart system ya. Jadi datanya itu kita impor sendiri ya. Padahal kita sudah punya data di smart system. Nah, insya Allah nanti akan kita integrasikan dengan smart system. Jadi contoh kasusnya ketika nanti siswa kartunya hilang, ya kartunya hilang. Nanti kalau dia punya lagi, dia sudah nggak bisa ngakses digital corner. Oh, harus Karena datanya beda. diinput lagi ke Harus diinput lagi manual. Nah begitu. itu. Maka harapannya nanti insya Allah ke depan kita integrasikan sehingga ketika siswa ganti kartu sudah otomatis bisa dipakai. Dan otomatis nanti ketika sudah integrasi, nanti bisa kita buat laporan ke orang tua juga. Jadi Masya nanti Allah. orang tua tahu, wah anak saya ternyata rajin membaca berita dan sebagainya. Oh iya. Luar biasa. Berarti tadi bisa saya simpulkan yang pertama mungkin harapan ke depan atau rencana ke depan berkaitan dengan unit komputer ya Ustadz ya, mungkin Betul, ya. bisa ditambah. Kemudian fitur lain seperti apa namanya, karena tadi belum terintegrasi Betul antara sekali. smart system dan aplikasinya. Kemudian harapannya ke depan juga orang tua bisa mengakses gitu ya Ted ya. Jadi meskipun di sini santri nggak pulang, orang tua masih bisa mengetahui kondisi santrinya, pembelajaran santrinya di Ya, sini betul. secara real time gitu ya Ted ya. Baik, Ustadz Gina mungkin terakhir untuk penutup bisa kasih apa ya, simpulan mungkin. Kesimpulan ya. Baik, untuk kita sebagai para pendidik, kita pahami bersama bahwa teknologi itu semakin maju. Ya, walaupun kita di pondok pesantren, bukan berarti terus kemudian kita membatasi santri kita untuk mengakses teknologi. Maka bagaimana kita berupaya menghadirkan teknologi ke mereka ya, supaya mereka ketika nanti lulus dari pondok pesantren ya tidak menjadi Flintstone ya. Ya, Flintstone itu manusia batu ya, kartun manusia zaman purba, dulu ya, ya. manusia purba ya Ted ya. Ya, mereka ketika keluar mereka kikuk nih apa, teknologi apa, mereka nggak tahu. Maka harapannya walaupun kita di pondok pesantren punya nilai-nilai sendiri, nilai agama yang harus ditanamkan, tapi bukan berarti teknologi juga harus ditolak mentah-mentah. Maka bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi ya agar bisa mengembangkan potensi maksimal para santri kita. Baik, luar biasa.
Terima kasih Ustadz Gino sudah Sama-sama. mampir di podcast Mutiara Jumat yang Ya, perdana ini ya, podcastnya siap. Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya ini. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Baitul Salam TV yang dirahmati Allah. Itulah Ustadz Gino Erman Agusta, Kepala SMA IT Baitul Salam Prambanan dengan basic keilmuan pendidikan kimia, tapi juga hobi dalam dunia digital. Sehingga beliau punya inovasi Digital Corner untuk sekolahnya. Baik pemirsa Baitul Salam TV, demikianlah podcast kita, bincang-bincang santai kita pada edisi kali ini. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang luar biasa di edisi-edisi berikutnya. Dan tetap di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Sekian dari saya mohon undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.